Kita dari Sulawesi Selatan beralih ke ibu kota. Berbekal pengalaman sebagai mantan mekanik, seorang pria bersama sindikatnya membobol solar milik Pertamina Tuban. Para pelaku berhasil mencuri 400.000 liter solar melalui pipa bawah laut. Ditpol Air Bahar Kampolri berhasil mengungkap sindikat pencuri BBM jenis solar milik Pertamina Tuban di tengah laut. Sindikat pencuri solar dari pipa bawah laut ini diotaki oleh salah seorang mantan mekanik pegawai Pertamina yang telah diketahui identitasnya, bernama John Sley. Tak tanggung-tanggung, dalam satu kali pencurian bisa mencapai 400.000 liter. Dalam satu bulan, Pertamina dirugikan senilai 8 miliar rupiah. Sehingga kelengahan ini dimanfaatkan oleh jaringan para pelaku dan host yang baru mereka buat ini dimodifikasi sehingga pada saat host ini dibuka, BBM itu otomatis keluar. Saat dilakukan penggerebekan di tengah laut pada 15 Maret silam, petugas hanya mengamankan satu orang nahkoda kapal dan eksekutor. Namun otak pencuri yang juga mantan pekerja Pertamina, John Sley, bersama eksekutor lainnya berhasil menceburkan diri ke laut. Kini, John Sley dan pelaku lainnya masih dalam kejaran petugas. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Ya, subhanallah. Sebenarnya background dari aksi kriminal ini adalah dari pengalaman dan ilmu yang dia ketahui, Ustaz, begitu. Jadi sebenarnya kalau kita diberi kepercayaan, diberi pengetahuan oleh Allah, sebenarnya juga sekaligus diberi cobaan ya, Ustaz ya? Justru betul, Mas Jami. Yang paling berat itu orang yang berilmu yang amanah terhadap ilmunya. Amanah itu kan bertanggung jawab. Atau ilmunya hanya digunakan untuk kebaikan. Maka Imam Ghazali sampai mengatakan ilmu itu ada yang nafi', yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Serta ada ilmu yang ghairu nafi', yang tidak bermanfaat. Menjerumuskan dirinya bahkan membahayakan orang lain. Di yaumil qiyamah kelak sampai Rasulullah SAW mengisyaratkan, menggambarkan orang yang diberikan ilmu pengetahuan tapi tidak digunakan untuk kebaikan dirinya atau kebaikan orang lain, nanti di hari kiamat mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tentu kita berharap semua kita yang dianugerahi oleh Allah ilmu apapun. Ilmu itu adalah untuk kemanfaatan kita, kemanfaatan orang banyak. Dan betul Allah mengangkat orang yang berilmu pengetahuan. Tapi disebut yarfa'illahu allazina amanu. Kalau ilmu pengetahuan itu digunakan untuk meningkatkan imannya. Amanu dahulu. Kalau kemudian ilmu itu untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada sesama. Namun kalau ilmu itu digunakan untuk mencelakakan orang lain atau untuk merugikan orang lain, maka dikategorikan ilmu yang tidak bermanfaat, hukumannya cukup berat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik.